Bersama saya Pendeta Eben Plaimo dalam 3 menit, 3 kebenaran, 3 poin. Tema kita hari ini adalah kuasai diri. 1 Korintus 9 ayat yang ke-26 mengatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka melakukan itu untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Saya yakin saudara dan saya kita mempunyai kerinduan yang sama, yaitu kita rindu pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali kita boleh memperoleh mahkota yang abadi. Nah, untuk memperoleh mahkota yang abadi ini, upah yang Tuhan sediakan buat kita, kita harus menguasai diri kita di dalam segala hal. Kata menguasai diri dalam ayat ini dipakai kata ekrateunomai. Itu artinya kita tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak perlu, atau kita harus mengekang diri. Saudara, dalam perjalanan iman kita, dalam pelayanan kita, dalam pengiringan kita dengan Tuhan, ada banyak hal yang tidak perlu kita lakukan. Mari saudaraku yang diberkati, kekang diri saudara dan saya. Mungkin di luaran sana orang menganggap itu perlu untuk mereka lakukan, tapi kalau itu di dalam kekristenan, di dalam Tuhan, tidak perlu dilakukan. Jangan pernah Anda dan saya lakukan. Layanilah Tuhan dengan tulus, lakukan pekerjaan Tuhan dengan semangat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, maka hidupmu akan sampai kepada garis finish dan sudah tersedia mahkota kebenaran, upah yang disediakan buat saudara dan saya. Yang kedua, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kata ekrateunomai itu berarti fokus kepada tujuan atau mengarahkan diri kita kepada tujuan yang tepat. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, orang yang menguasai diri dalam segala hal, dia betul-betul mengarahkan diri kepada sebuah tujuan yang tepat, fokus kepada tujuan yang tepat, karena dia tidak akan terombang-ambing, tidak dapat dipengaruhi oleh segala situasi yang ada di sekitarnya. Itulah orang-orang yang memiliki penguasaan diri atau ekrateunomai. Yang ketiga, saudara, kata ekrateunomai itu berarti orang-orang yang tidak mau terlibat lagi di dalam dosa, atau tidak mau lagi melakukan hal-hal yang lama, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor, hal-hal yang dilarang oleh firman Tuhan, tidak lagi dilakukan. Itu namanya ekrateunomai. Apa perbedaan antara ekrateunomai yang pertama dengan yang terakhir ini? Kelihatannya sama. Saudara, kalau yang pertama itu menyangkut hal-hal yang perlu dan kita menganggap itu tidak perlu karena kepentingan kerajaan Allah. Yang kedua, yang ketiga yang saya bahas di sini adalah hal-hal yang memang dilarang, sifatnya dosa, yang menajiskan, yang kotor, memang tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen.